Hai kalian, apa kabar? Para Gemini dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ya, ini adalah bacaan untuk bulan Juli ya. Bulan Juli udah hari Sabtu ini nih udah bulan Juli ya. So ini adalah bacaan untuk bulan Juli untuk kalian para Gemini. Oke, mana semprotan? Oke. I love the smell. Oke, so kalian para Gemini ya, saya buka dari kartu tarot deck dulu. Ini ada satu, dua lagi ya. This is for my dear friend Gemini. Kemarin itu hari Minggu saya adain live. Saya nggak tahu kalian ikut nggak. Kayaknya nggak ada Gemini yang komen, cuma ada Pisces ada, Virgo tentu saja ada, Taurus ada, Gemini nggak kelihatan. Oh, Capricorn ada. Oke. Atau mungkin kalian lihat tapi nggak komen-komen gitu ya. Oke, so my dear Gemini, apa yang akan terjadi di bulan Juli yang merupakan pesan untuk kalian, ada Princess of Winter. Oh, ini Princess of Sword ya. Ini energi kalian, justru energi udara, dan itu adalah kalian para Gemini. Inquisitive, truthful, realistic, and diplomatic. Okay. Information that can help you, but which may also be difficult to hear. Speaking the truth with kindness, an indigo child or adult. Okay. Untuk para Gemini di bulan Juli akan ada informasi ya, info yang akan kalian dapatkan ya, yang menurut kalian agak sulit untuk didengar tuh, maksudnya sebenarnya nggak pengen dengar hal itu gitu, tapi itu yang datang, gitu kan? Kemudian dari informasi tersebut kalian akan mendapatkan kebenaran. So, betapapun menyakitkan atau nggak enaknya informasi itu, tetap itu akan menjadi sebuah kebenaran di dalam kehidupan kalian. So, untuk kalian semua para Gemini, di bulan Juli, apabila ada sesuatu hal yang menurut kalian nggak enak untuk didengar, tapi tetap itu merupakan sebuah kebenaran, ya terima aja. Apapun itu ya, kita lihat kartu-kartu selanjutnya. Tapi memang beberapa berita yang datang ke kalian tuh sebuah berita yang baru sih. Bukan berita lama. Kalau berita lama kalian kayak udah tahu ya. Tapi ini berita baru, dan justru berita baru ini kayak bikin kalian agak sedikit shock karena bener-bener berita yang nggak diduga sama kalian. Tiba-tiba aja datang beritanya gitu. Oke. Kemudian apalagi ada Seven of Spring. Yang ini 7 wand atau 7 wand, 7 of wand atau 7 tongkat ya. Dan ini adalah energi api. Tadi dari udara ke api, makin gede nih kayaknya. Oke. Be assertive, don't back down from what you believe. Courageously stand up for yourself. Oke. Beberapa hal emang akan bikin emosi untuk kalian. Jadi kayak dia datang, beberapa hal yang datang ke kehidupan kalian di bulan Juli itu emang bikin kalian emosi jiwa ya. Karena itu tadi gitu, kalian tidak akan menduga hal itu terjadi, karena memang menurut kalian nggak seperti itu harusnya gitu. Tapi ternyata kejadiannya kayak gitu. Jadi emang benar-benar bikin kalian ngerasa mungkin bingung untuk menanggapinya, untuk menghadapinya, tapi udahlah, emang kejadiannya harus begitu ya Gemini ya. Dan berita apapun yang kalian dengar, jangan sampai merubah diri kalian. Means okay, you have two faces, right? Kalian punya dua muka di kehidupan Gemini itu, di pribadi seorang Gemini itu ada dua muka, mau yang dark atau yang bright gitu, yang light gitu kan.
mau yang hitam atau yang putih, tetap aja jadi diri kalian yang putih ya, please 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 please. Oke, apapun yang kalian dengar, apapun yang akan terjadi ya di bulan Juli, jangan membuat nilai kalian jadi turun ya dengan mengetengahkan dark side kalian. Tetap harus bright side-nya yang diperlihatkan kepada sekitar kalian. Oke. Dan ada lagi the chariot, ada movement ya, ada segala hal yang kalian lakukan dan mandek gitu di bulan Juli bisa dilaksanakan. Oke, so ada movement. Yang ini kartunya bagus. Tapi tentu saja dengan dua kartu sebelumnya itu ditakutkannya kalian udah keburu emosi jiwa duluan gitu. Jadi Gemini, tolong diperhatikan kalau ada hal yang bikin kalian emosi di bulan Juli, tolong itu di stop dan kalian maju dengan yang baik-baik aja ya Gemini, karena ada the chariot. Yang kemarin mandek itu bakalan kalian bisa dapetin lagi, nggak akan mandek lagi, but at least seenggak-enggaknya ada kemajuan lah di situ. Jadi nggak perlu ngeluarin sisi gelapmu ya, please Gemini, nggak usah ngeluarin sisi gelapnya Gemini. Oke, so kartunya saya taruh di situ. Saya harus tetap ngasih lihat kartu-kartunya ya, karena saya tidak tidak memilih kartu, tapi kartu yang memilih saya. Oke, so take your power back. Kita lihat kartu-kartu selanjutnya. Ada tawaran, that's good. Oh ya benar, look, ada kan datang kabar yang tiba-tiba tidak menyenangkan untuk Gemini, mungkin tidak menyenangkan, tapi itu sebuah kebenaran. Look, the judgment. Oke, 3 more. Yes, semesta lagi sedikit banyak menguji kalian. Movementnya tetap ada, tapi the star-nya terbalik. Oke. I feel like bulan Juli tuh bulan yang lumayan penuh emosional buat seorang Gemini, dan yang bikin kalian apa ya, ngerasa itu bukan Gemini banget gitu, harus mengeluarkan sisi yang lain dari dirimu gitu Gemini. Yang jelas sih kalau saya bilang jangan, yang tadi seperti kartunya bilang, don't back down from what you believe. Jangan keluar dari pakem kalian, jadi tetap diri kalian yang terbaik aja gitu ya. Karena ya secara emosional emang akan terjadi hal-hal yang luar biasa untuk Gemini, dan kayak bikin Gemini agak satu ribet, kedua ya itu tadi emosi jiwa ya. Oke. But ya tetap aja kalian harus take your power back ya, dan hal-hal tersebut yang akan terjadi di bulan Juli itu tetap kalian yang pegang kendali. Ingat, tetap kalian yang pegang kendali. Jadi jangan biarkan yang buruk-buruk atau yang gelap-gelap itu menguasai ya. Tetap aja yang seperti saya bilang, kalaupun membuat kalian emosi jiwa, jangan sampai mengeluarkan sisi buruk kalian sih. Tetap kalian yang harus pegang kendali hidup kalian di bulan Juli, apapun yang terjadi ya Gemini. Promise. Promise-nya jangan sama saya deh, sama yang punya kuasa aja. Saya mah cuma pembawa pesan, ingat ya, saya cuma pembawa pesan. Oke, so take your power back. Jadi jangan biarkan diri kalian masuk ke daerah-daerah gelap di sisi diri kalian dan mengeluarkan itu, sehingga itu membuat value kalian jadi turun, justru membuat kalian seperti tidak baik gitu kan ya. Tetap harus jadi kalian yang baik aja Gemini. Oke, kemudian seperti saya bilang ada tawaran. Oh, sebelum kesini kita ini dulu ya, buka kartu yang satunya, siapa tahu ada yang bisa disampaikan lagi. Princess of Chalice. Oh, itu hubungannya dengan emotional sih ya, bukan karir, keuangan dan bisnis, tapi lebih ke emotional.
kalian itu secara emosi akan tersulut ya di bulan Juli karena ada berita, ada kabar, ada informasi yang mengusik kehidupan kalian secara emosional. Um, so mostly lebih ke keluarga, relasi kayak gitu. Nggak ke duit, nggak di pekerjaan, belum lah, belum sampai ke situ di bacaan yang pertama ini. Lebih ke hubungan sih ya, lebih ke relasi emosional. Oke, kemudian ada tawaran yang masuk, tawaran yang datang di kehidupannya Gemini bulan Juli, tapi sepertinya kalian nggak lihat tawaran itu sebagai tawaran yang baik gitu. Kayak buat kalian biasa aja dan ada kemungkinan kalian ingin menolak tawaran itu. Tolak nggak ya? Tolak nggak ya? Oke, kalau kalian mencari jawabannya di video ini atau di bacaan tarot yang ini, saya bisa aja menjawab untuk kalian ya atau tidak, tapi permasalahannya adalah itu tetap tanggung jawab kalian. Saya nggak ada hubungannya dengan kehidupan kalian, so tetap aja harus kalian yang bertanggung jawab. Jadi saya nggak mau menjawab untuk kalian dan saya pun tidak tahu apa yang kalian satu persatu hadapi. Gemini yang nonton nggak cuma satu, oke? Three of Pentacles, oke, melibatkan pihak lain ini tawarannya gitu. Dan kalaupun kalian mau nolak itu tetap aja akan ada pihak lain yang terimbas. Jadi mungkin dipikirin aja benar-benar Gemini kalau memang kalian mau terima atau menolak tawaran tersebut, karena itu melibatkan beberapa orang. Jadi tidak nyambung di dunia kalian aja ya, di kehidupan kalian aja, tapi nyambung dengan orang lain juga. Jadi perlu benar-benar dipikirin lebih dalam ya Gemini. Oke. Nah, seperti yang kartu-kartu pertama tadi dibilang, emang akan ada yang datang ke kalian dan bisa berupa informasi, bisa berupa berita, bisa berupa orang, dan itu hal baru dan yang bikin kalian terkaget-kaget karena kalian tidak menyangka itu akan datang di bulan Juli gitu. Bahkan mungkin kalian tidak menyangka sama sekali bahwa itu akan datang. Tapi iya, itu akan beneran datang dan bikin kalian kaget tentu saja. Makanya pertimbangannya adalah kalian menerima sebuah tawaran atau tidak, perlu kalian pikirin matang-matang ya, pikirin masak-masak. Kalau ditolak pasti ada resikonya, diterima juga pasti ada resikonya. Segala sesuatunya ada resiko dan tanggung jawabnya. Jadi dipikirin baik-baik, makanya pikir dengan jernih, jangan mikir dengan dark side kalian, tapi dengan bright side kalian. Pikir dengan jernih dan terbuka gitu. Oh ya, hubungannya dengan keluarga, ada Ten of Pentacles. Hubungannya dengan keluarga dan orang-orang di sekitar kalian, hubungannya dengan lingkungan di sekitar kalian. Makanya saya bilang yang tadi itu juga ada hubungannya dengan pihak-pihak yang dealing dengan kalian, bukan pihak satu pihak aja tapi beberapa pihak gitu ya. Apakah itu soal asmara? Bisa, karena itu tadi tentang emosional ya. Apakah itu tentang relasi kalian dengan seseorang? Bisa juga baik secara asmara ataupun secara yang tidak, bukan itu gitu, tapi secara emosional kalian terhubung dengan orang-orang tersebut. Ingat ya, bukan satu orang, jadi orang-orang tersebut. Kemudian apakah itu akan membuat kalian down? It's up to you, itu pilihan kalian, karena kartu pertama kalian di jajaran yang kedua ini kan Ace of Swords ya. Jadi sebenarnya kalian yang pegang kendali. Kalian mau jadi kalian yang kayak gimana, itu kendalinya ada di tangan kalian gitu. Untuk urusan keuangan sendiri belum terlalu bagus ya, karena saya pikir ini tadi terbalik ya, pas saya ambil nggak terbalik. Oh, aneh ya. Oke, belum terlalu baik karena memang yang datang cuma yang perintilan kecil-kecil. It's okay. So, yang datang ke kalian hanya yang kecil-kecil aja, bukan yang besar, tapi tentu saja tetap harus disyukuri ya, berkat sekecil apapun. Oke, so
akan ada berita tentang keuangan juga yang datang kepada kalian gitu. Apa ya, berupa apa, coba kita lihat. Kalau berupa yang spesifik tentu saja harus spesifik personal reading, sedangkan ini general reading. Oh, the word. Oh, wow. Emang sih menurut kalian yang datang untuk karir keuangan dan bisnis nggak terlalu bagus, tapi look, bagus sih sebenarnya. Itu tadi yang Four of Cups itu tadi ya. Kayaknya menurut kalian possibility-nya nggak terlalu bagus, tapi ternyata sebenarnya bagus. Oke, jadi pikirin lagi lah itu kalau ada tawaran di bulan Juli ya, Gemini. Pikirin lagi, siapa tahu di depan kelihatannya kecil, remeh-temeh ya, remeh doang gitu. Tapi sebenarnya the worth. Saya suka banget sama kartu ini, so colorful dan ya bikin dunia berwarna-warni sih. Tapi ya itu sebenarnya ada klarifikasi dan ini buat kalian tentu saja ada the judgment. Pada akhirnya kalian akan mengetahui bahwa hal tersebut memang diberikan semesta untuk kalian loh, my dear Gemini. Nah di bulan Juli itu kelihatan banget bahwa akhirnya kalian menemukan sebuah kebenaran, walau mungkin kalian gak pengen kebenaran yang model kayak gitu kayak saya nggak mau nunggu yang itu Mbak Lucy ya, tunggunya yang lain. Oke, so udah ketahuan emang ini buat Gemini, yang datang itu buat Gemini. Ya wes, harusnya Gemini tetap ya udah tetap di ambil itu sebagai sebuah hikmah aja, kayak kalaupun kalian mau tolak ya tolak dengan segala pertimbangannya, kalaupun kalian mau terima ya terima itu sebagai sebuah tanggung jawab juga ya kan, karena kan seperti yang saya bilang, kalian tolak atau kalian terima tetap akan ada resikonya ya. So Four of Wand yang dalam posisi bagus kok. Oke, jadi terlihat ya sebenarnya saya cenderung ke ya kalian menerima itu, tapi ada keengganan di diri kalian, so terserah kalian. Kalau kalian tanya saya ya saya jawab iya, tapi kalian terima tawaran itu. Tapi sekali lagi ini kan urusan hidup kalian gitu, bukan saya yang menentukan, kalian sendiri yang menentukan langkah kalian. Tapi memang kalau dibilang semesta sedang memberikan ujian ke Gemini untuk hal-hal ini, iya benar, karena memang ada the Hierophant ya. Ujian ini bukan untuk bikin Gemini susah, tapi sebaliknya untuk bikin Gemini menjadi pribadi yang lebih baik sih sebenarnya. Oke. Ya, karena kalau ini Queen of Wand-nya terbalik, kalau kalian mengira akan ada bantuan dari orang yang kalian harapkan, malah enggak, malah bukan itu. So nggak ada, jadi memang kalian yang bertanggung jawab atas diri kalian sendiri ya Gemini. Dan the start-nya terbalik, memang Juli adalah bulan yang lumayan tough untuk kalian lalui karena banyak gray areanya gitu, banyak area abu-abu di kehidupan kalian di bulan Juli. Jadi kayak kalian tuh harus milihnya juga semuanya ada resikonya. Jadi memang benar-benar dibikin sedemikian rupa sehingga kalian tahu bahwa itu memang dimaksudkan supaya kalian bisa bertanggung jawab lah atas hidup kalian masing-masing, sebenarnya gitu ya Gemini. Oke, the star yang terbalik itu kayak sesuatu hal yang belum pasti kayak gitu. Dan ada King of Swords, kalian akan mengerti bahwa segala sesuatunya itu berlangsung untuk kalian, kebaikan kalian. Jadi nggak ada yang jelek-jelek yang semesta berikan sih sebenarnya, tetap untuk kebaikan gitu di bulan Juli. Oke, so berita, info atau apapun yang datang kepada kalian dan itu merupakan hal baru buat kalian, ya terima aja. Kalian toh yang tetap akan memutuskan, begitu juga tawaran yang akan datang. Kalian juga yang akan memutuskan apakah itu iya atau tidak.
kalian akan ambil atau tidak gitu ya. Oke, beberapa kartu lagi saya buka dari Oceanic Tarot. Oke, ada kindness, dibutuhkan kebaikan hati seorang Gemini dalam melalui semua ini ya. Oke, kemudian tentu saja ada ending ya, ada yang harus berakhir, endings. Ada Ten of Swords, ada yang harus, ya iyalah harus diakhirkan. Jawabannya kan bisa iya atau tidak tadi. Semuanya ada resikonya. Jadi ada yang mesti diakhiri juga, tapi jangan khawatir, ada The Sun. Happiness. Oke, so Juli akan ditutup dengan kebahagiaan walaupun membingungkan di depan. So kayak gitu ya. Membingungkan di depan karena banyak hal yang masuk ke dalam kehidupan kalian tuh masih berupa hal yang nggak kalian mengerti nih arahnya akan dibawa kemana. Jadi membingungkan, abu-abu, susah untuk kalian milih bagaimana. Bahkan ada tawaran yang datang pun menurut kalian nggak terlalu bagus. Itu sepanjang Juli, tapi akhir-akhir Julinya toh tetap The Sun, kebahagiaan. Oke, so sekarang pertanyakan satu hal dan saya akan jawab yes or no. Yes or no. Jawabannya no. Oke, dari kemarin jawabannya no. Iya, kemarin zodiak lain juga jawabannya no semua itu. Oke, apa yang perlu di-healing dari kalian? Yang perlu di-healing dari kalian sexual art. Sexual art di sini kalau saya lihat it is your dark side sih. Ya tidak semua sexual itu adalah dark, tapi kalau pikiran kalian ke situ ya, kalau tidak dilakukan secara bertanggung jawab jadinya memang dark. Oke. So dari Angel's Guide kita lihat Mother, Father, and God. Lebih baik emang fokus ke keluarga kalian ya. Ke keluarga dan ke Tuhan dan ke keluarga ya, Bapak dan Ibu gitu ya. Oke, dan dari Monology Oracle Card apa pesannya coba? Bulan Juli, meditate and contemplate sih. Katanya perlu meditasi. Ya, karena emang secara emosional kalian akan mengalami sedikit gangguan di bulan Juli ya. Oke, so seperti itu my dear Gemini. Semoga bisa ada pesan yang tersampaikan. Kita ketemu lagi aja di video-video mendatang. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye.